Shalom Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi kita akan beribadah Jumat Agung pada kesempatan hari ini. Mari buka hati. Mari kesempatan ini Tuhan telah berikan untuk kita datang mengingat betapa karyanya Tuhan dalam setiap hidup kita begitu besar. Mari Bapak Saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kami boleh hidup, kami boleh sehat, bahkan memuji menyembah-Mu dalam ibadah Jumat Agung pada kesempatan hari ini. Di rumah-rumah hamba-hamba-Mu yang saat ini mengambil bagian dalam pujian pengakuan, Engkau yang memberkati kami dalam ibadah Jumat Agung pada kesempatan hari ini. Biar Engkau yang terus menuntun memberkati sehingga dari awal sampai akhir ibadah ini dalam tuntunan berkat anugerah. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oh, terima kasih. Kasih yang terindah hanya dalam kasih-Mu Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu, hanya terus ada dalam hidupku. Pengorbanan-Mu
Mari Bapak Saudara, kita renungkan betapa kasih-Nya Tuhan dalam setiap hidup kita. Sungguh nyata, Dia telah rela mati di kayu salib untuk tebus dosa-dosa kita, sehingga seluruh hidup kita boleh ada sampai saat ini, boleh hidup, bahkan kita boleh begitu diberi kekuatan menghadap tahta hadirat dalam ibadah Jumat Agung yang kudus ini, untuk kita mengenang betapa besar kasih-Nya dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji Tuhan lebih lagi, karena Engkau-lah Tuhan yang layak terima pujian dan sembah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Pada kesempatan Jumat Agung hari ini kita akan memuji Tuhan lebih lagi. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kami ajak untuk bangkit berdiri sama-sama. Kita akan pujikan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Silahkan duduk kembali, kita akan memberikan persembahan. Kita akan mengucap syukur, kita berdoa. Bapa, kami kembali bersyukur dan terima kasih atas segala kasih rahmat anugerah-Mu yang telah Kau berikan pada kesempatan peringati Jumat Agung pada kesempatan hari ini Tuhan. Engkau yang terus beracara dan bahkan kami hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam persembahan kami. Kau menguduskan, Kau memberkati umat-Mu jemaat. Apa yang boleh kami bawa ini untuk hormat kemuliaan pelebaran kerajaan di gereja kami di mana kami boleh ada, di GBI Haleluya Sokaraja. Bila nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, dan kami
boleh membawa persembahan ini dengan rasa ungkapan syukur dan terima kasih kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya dari padamu, kan ku bawa persembahan terbaik hadiahku, kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, untuk kita boleh mengucap syukur. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami boleh datang mengucap syukur Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami. Bahkan kuasa-Mu yang sanggup menyembuhkan. Dan kami hanya berserah hanya kepadamu. Hanya Engkaulah Tuhan dalam setiap hidup kami. Hanya Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku selamatkan. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu semuanya Bapak Gembala. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan sama-sama berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengar supaya menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, melalui ibadah Jumat Agung di mana kami boleh mengenang kematian Yesus di kayu salib,
Kami berdoa untuk firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama. Firman-Mu memberkati setiap kami. Firman-Mu berbicara mengingatkan kami tentang kasih Allah yang begitu besar, pengorbanan yang begitu luar biasa, memberi kepada kami kekuatan, memberi kepada kami pengharapan, memberi kepada kami kehidupan supaya menjalani hari-hari hidup yang ada. Kami tidak sendirian, bersama-sama dengan Yesus. Kami boleh kuat, kami boleh berhasil, kami boleh beruntung, kami boleh diberkati. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kesempatan saat ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Dan ibadah kali ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Diharapkan Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan masing-masing di rumah, supaya nanti pada waktu kita melakukannya secara serentak Bapak Ibu sudah siap. Diharapkan sudah ada roti, ada anggur atau roti atau biskuit atau anggur, mungkin juga bisa diganti dengan teh atau yang lain. Karena yang penting di sini bukan simbolnya, tetapi makna daripada perjamuan kudus. Bapak Ibu sudah siap? Baik, puji Tuhan. Ya, nanti ibadah perjamuan kudus di rumah masing-masing akan dipimpin oleh setiap kepala rumah tangga atau yang mewakilinya, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan saat ini akan berbicara kepada kita tentang tujuan kematian Yesus di kayu salib. Jadi saudara, mari kita akan sama-sama merenungkan, apa sih untungnya Tuhan Yesus mau mati di kayu salib? Tentu saja Yesus melakukan ini ada sebuah tujuan yang pasti, ada tujuan yang jelas, dan tujuannya bukan sekedar untuk dirinya, tetapi tujuannya adalah untuk saya, saudara, Bapak Ibu kita semuanya. Puji Tuhan, kita punya Yesus yang begitu mengasihi kita. Dia mengasihi kita bahkan sampai rela mati di kayu salib. Itu pun dilakukannya untuk kita sekalian. Sedikitnya saya akan menyampaikan ada 5 tujuan utama Yesus mati di kayu salib. Yang pertama, kita akan membaca ayatnya di dalam Roma pasal 5 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Tujuan yang pertama dari kematian Yesus adalah supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Haleluya. Saudara, dosa memisahkan manusia dengan Allah. Dosa membuat manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia mati secara rohani. Dia tidak punya hubungan dengan Allah karena dosa di hadapan Allah begitu menjijikkan. Nah, saudaraku, karena itu kematian Yesus menebus dosa kita, menghapus kesalahan kita, agar saudara dan saya diperdamaikan kembali. Saudara dan saya bisa hidup kembali hubungannya dengan Tuhan. Kita bisa berdoa, bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena apa? Penghalang antara saudara dan saya, antara kita dengan Allah, itu sudah dihapus dengan kematian Yesus di kayu salib. Kematiannya adalah menebus dosa kita, menghancurkan segala halangan, rintangan, dan tantangan yang membuat kita terpisah dengan Allah. Karena itu kita bersyukur Bapak Ibu, dosa-dosa kita sudah ditebus. Saudara dan saya sudah bisa berdamai dengan Allah. Bahkan kita bisa menyebut Allah kita itu adalah Bapa kita. Kita bisa berdoa, ya Bapa kami di sorga. Ini satu hal yang sangat membanggakan dan melegakan hidup kita sekalian. Yang kedua, tujuan yang kedua dari kematian Yesus adalah Roma pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa,
tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Yang kedua, supaya kita mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Saudaraku yang kasih Tuhan, poin yang pertama, kita diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, saudara dan saya supaya mati terhadap dosa. Esensi keselamatan adalah minta pengampunan dosa, ditebus dosa, dan saudara dan saya membenci dosa. Kemudian saudara dan saya hidup bagi Allah, hidup taat kepada kebenaran firman Allah. Jadi kematian Yesus, Bapak Ibu Saudara, adalah menghapus dosa kita. Kita harus memandangnya kita sudah mati bagi dosa. Dosa tidak boleh berkuasa lagi dalam hidup kita. Dan sekarang hidup kita ini adalah hidup bagi Allah. Bukan lagi bagi dosa, bukan lagi bagi kesenangan diri kita, bukan lagi bagi keinginan daging kita, tapi hidup kita adalah hidup bagi Allah di dalam nama Yesus Kristus. Karena itu Tuhan berkata kepada kita, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Dikatakan itu adalah ibadah yang sejati. Saya percaya kematian Yesus supaya umatnya bisa beribadah dengan ibadah yang sejati. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, tujuan daripada kematian Yesus yang ketiga adalah supaya kita dibebaskan dari kuasa iblis. Kita membaca ayatnya dalam Ibrani pasal 2 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan berkata demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada di dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya dibebaskan dari dosa, tapi dari kuasa iblis yang seringkali mengintimidasi kita, yang seringkali memberikan rasa takut, rasa gentar menghadapi hari-hari hidup ini. Saudara, pada waktu kita sudah menjadi milik Yesus, menjadi kepunyaan Dia, menjadi umat ketebusannya, kita tidak perlu lagi takut dengan kuasa kegelapan. Alkitab berkata roh yang ada di dalam diri kita lebih besar dari kuasa apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena itu saya percaya bagi setiap kita yang sudah bertobat, sudah percaya menerima Yesus, Dia sudah berkorban mati di kayu salib untuk kita semua. Saudara dan saya sudah dibebaskan. Saudara dan saya sudah dilepaskan dari perhambaan kuasa si jahat. Hidup kita tidak boleh takut lagi dengan apapun, dengan kondisi apapun. Sekarang saudara dan saya sudah menjadi anak-anak Allah. Saya mau menyampaikan tujuan yang paling terakhir dari kematian Yesus. Kita akan melihat, saudaraku, bagian yang keempat dari tujuan kematian Yesus adalah supaya kita kudus, tidak bercacat celah di hadapan Allah. Kita akan melihat Kolose pasal 1 ayat 21 sampai ayat 22. Jangan kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang dinyatakan dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, kematian Yesus yang pertama dikatakan mendamaikan kita. Yang kedua, supaya kita tidak lagi hidup untuk dosa. Yang ketiga, supaya kita ini sungguh-sungguh hidup di dalam sebuah kebenaran, tidak lagi takut dengan kuasa iblis. Maka yang keempat, supaya saudara dan saya kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Ini sebuah pengorbanan Yesus yang sempurna, mengembalikan hakikat manusia pada posisinya yang semula. Pada waktu manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi dosa yang merusak semuanya. Dengan kematian Yesus,
Dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, saudara dan saya dicipta ulang menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Saudara didandani sedemikian rupa supaya kudus, tidak bercacat dan tidak bercela di hadapan Allah. Nah, saya mau menyampaikan poin yang terakhir, yaitu yang kelima. Tujuan daripada kematian Kristus dikatakan supaya oleh kuasa bilur-bilurnya kita disembuhkan. Saudaraku, 1 Petrus pasal 2 ayat 24 firman Tuhan berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin, puji Tuhan. Saudaraku, hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang sedang sakit, mungkin ada tetangga lingkungan kita, teman kita, saudara kita yang sakit. Mari kita akan yakini bahwa kematian Yesus bukan hanya menebus dosa, bukan hanya membebaskan kita dari cengkeraman iblis, tetapi kematian Yesus adalah untuk menyembuhkan penyakit kita. Kuasa bilur-bilurnya dari pengorbanan Yesus menyembuhkan sakit penyakit kita. Karena itu yakini, amini bahwa oleh kuasa bilur-bilur Yesus, saudara yang saat ini lemah, saudara katakan, oleh bilur-bilurnya aku sehat, aku sembuh, aku kuat di dalam Yesus. Perkatakan kata-kata ini dengan iman. Saya percaya firman Tuhan ini berkuasa. Hari ini saudara sehat, hari ini saudara dipulihkan, hari ini saudara bisa bergairah kembali melakukan aktivitas sehari-hari, karena Tuhan menolong Bapak Ibu saudara sekalian. Baik, biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Nah Bapak Ibu, mari kita akan sama-sama melakukan prosesi perjamuan kudus. Nah, diharapkan Bapak Ibu sudah mempersiapkannya masing-masing. Coba saudara, ayo untuk menghormati tubuh dan darah Kristus. Meskipun itu adalah simbol, kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian salibnya, salibnya selamanya mulia. Haleluya. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Sebelum kita makan, kita mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus? Mari kita akan makan dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat anggur di tangan kanan kita. Kita dengar firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus? Mari kita minum dengan percaya dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Di tengah-tengah masa-masa sulit, di tengah-tengah masa sukar, Engkau hadir, mengingatkan kasih terbesar dalam hidup kami. Oh, terima kasih Bapa buat persekutuan dengan firman-Mu, persekutuan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya saat ini kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh
mengenakan kembali hubungan pribadi kami dengan Engkau. Engkau yang memanggil, memilih, menetapkan kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sekali lagi hamba-Mu berdoa Bapa, untuk anak-anak-Mu saat ini yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Diberkati hidupnya, diberkati keluarganya, diberkati ekonominya. Apapun yang terjadi kami percaya Allah Yehova Jireh, Allah yang dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu berkat Tuhan turun dalam hidupmu. Berkat di atas kepala orang benar turun menjadi bagian orang benar. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, engkau terima berkat, engkau terima pengurapan, engkau terima mujizat, engkau terima kesembuhan di dalam nama Yesus Kristus. Anugerah berlimpah-limpah dari Bapa di surga di dalam nama Yesus Kristus mengalir memenuhi seluruh hidupmu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya engkau menjadi pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur melalui acara ibadah Tuhan saat ini kami boleh dituntun dibimbing sedemikian rupa. Kalau sebentar kami akan mengakhirinya, kami menaikkan pujian pengagungan hanya bagimu. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, menaikkan ucapan syukur kami. Bapak Ibu Saudaraku, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan pengurapan yang berlimpah-limpah dan kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah ekonomimu,